Dalam pengukuran waktu, alat ukur baku yang menentukan lamanya kegiatan adalah jam. Jadi pengukuran waktu itu alat ukurnya berupa jam, salah satunya. Nah, jenis-jenis jam itu bisa jam dinding, jam meja, jam pasir. Itu jam yang zaman dahulu sebelum adanya jam seperti yang sekarang. Dan untuk yang dulu-dulunya lagi dengan menggunakan jam matahari. Selain menggunakan jam, ada yang juga menggunakan stopwatch. Alat ukurnya bisa juga dengan kalender atau bisa juga dengan timer. Nah, ini contoh jenis gambarnya untuk pengukuran waktu. Jadi, sebelum adanya jam yang kita gunakan saat ini, dahulu menggunakan jam pasir dan jam matahari. Ya. Lalu stopwatch itu ada dua jenis, ada yang digital sama yang analog. Nanti yang bedanya itu, kalau yang analog dia menggunakan jarum dibandingkan digital. Digital berarti cuma angkanya saja. Sama juga dengan jam tangan atau yang arloji. Ada yang analog, ada juga yang digital. Lalu, selain itu ada yang kalender buat mengukur waktu bulan, tahun. Terus dan ada juga timer. Timer ini biasanya berhubungan dengan lama waktu, misalnya untuk memanggang kue. Nah, itu biar ingat dengan menggunakan timer. Nah, untuk cara membaca tanda waktu, yang pertama dengan menggunakan analog. Jadi dia merupakan jenis jam yang menggunakan angka dan ada 2 atau 3 jarum sebagai penunjuk waktu. Nah, jarum panjang, kalau untuk ada jarum pendek, jarum panjang, dan ada yang jarumnya panjang dan tipis. Nah, kalau untuk pendek, dia menunjuk angka waktu jam, sedangkan jarum panjang itu menunjuk menit, sedangkan yang panjang dan tipis itu untuk detiknya. Nah, cara membaca jamnya itu, kalau jarum pendek itu berpindah satu angka, berarti setiap 1 jamnya. Sedangkan jarum panjang jika berpindah 1 angka, maka ditambah 5 menit. Oke, kita kasih contoh ya. Pada jam analog gambarnya seperti ini. Nah, di sini kamu lihat ada jarum pendek dengan jarum panjang. Jarum pendeknya di angka 8, jarum panjang di angka 12. Nah, di angka 12 ini kita bisa tulisnya dengan angka 00, bukan angka 12. Jadi nanti penulisannya pukul 08.00. Ya, jadi karena angka 12 itu ditandai dengan 00. Dibacanya jam 8 pagi. Itu. Atau misalnya diketahuinya jam itu adalah malam, berarti jam 8 malam. Atau kalau misalnya bentuknya jam 8 malam, maka pukulnya bukan 08.00 lagi, tapi 20.00 kayak gitu. Nah, gambar jam yang kedua seperti ini. Jadi, jarum pendeknya di angka 7, lalu jarum panjangnya di angka 3. Berarti cara pembacaan untuk jarum panjang dari angka 12 ke 1 menunjukkan 5 menit. Lalu ditambah lagi 1 ke 2, 5 menit. Lalu 2 ke 3, 5 menit. Berarti terjadi 3 kali pindah. Nah, 3 kali pindah ini berarti 3 dikali 5. Hasilnya 15. Jadi untuk penulisannya pukul 07.15. Karena 5-nya itu 3 kali. Jadi 15. Bisa dibaca dengan jam 7:15 atau jam 7:01. Nah, seperempatnya itu karena saat kamu melihat ini 12 ini, 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Nah, dibuatnya akan jadi 1/4 kayak gitu. Nah, untuk yang jam digital hanya lihat angka jam dan menitnya. Dia langsung angka saja. Hubungan antar satuan waktu selain jam dan menit ada banyak ya. Jadi 1 menit itu, dalam satu putaran 1 menit itu adalah 60 detik. Sedangkan 1 jam itu sebanyak 60 menit.
Berarti 1 jam itu 3600 detik. Satu hari ada sebanyak 24 jam. Sedangkan 1 minggu itu 7 hari. Yang kamu tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu dalam 1 minggu. 1 bulan sebanyak 30 hari. Tapi bisa 28, 29, atau 31 ya. Jadi kalau misalnya pada bulan Februari tertentu, ada bulan Februari bisa sampai tanggal 28, atau 4 tahun sekali dia biasanya ada tanggal 29 atau yang disebut dengan tahun kabisat. Tapi kita utamakan kalau 1 bulan itu sebanyak 30 hari. 1 bulan sebanyak 4 minggu. Ya, jadi dalam 1 bulan itu hanya terdapat 4 minggu dan 1 bulan sebanyak 30 hari. Untuk 1 tahun itu sebanyak 12 bulan. Yang kamu tahu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu dalam 1 tahun. 1 tahun berapa hari? Maka kamu bisa sebut 365 hari. Sedangkan untuk tahun kabisat atau yang terjadi selama 4 tahun sekali itu sebanyak 366 hari. Tapi kita gunakan di angka 365 hari. 1 semester berarti sebanyak 6 bulan. Kalau 1 windu itu terdiri 8 tahun. 1 dasawarsa berupa 10 tahun, dan 1 abad berarti 100 tahun. Nah, ini hubungan antar satuan waktu dari menit sampai ke abad. Nah, untuk cara operasi hitungan satuan waktu, misal soalnya seperti ini. 3 tahun itu berapa bulan? Berarti kamu kan tahu penyelesaiannya 1 tahun itu kan terdiri dari 12 bulan. Berarti 3 tahun itu 3 dikali 12. Hasilnya 36 bulan. Berarti 3 tahun itu terdiri dari 36 bulan. Soal yang kedua, jika 6 bulan berarti berapa minggu? Nah, sedangkan kamu tahu penyelesaiannya 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Maka 6 bulan itu sama dengan 6 dikali 4. Hasilnya 24 minggu. 6 bulan terdiri dari 24 minggu. Untuk operasi hitung jika yang campuran. Jadi ada 3 jam ditambah 15 menit. Berapa menit yang ditanya? Maka penyelesaiannya yang pertama kita cari 3 jamnya terlebih dahulu. Kita tahu kalau 1 jamnya itu sebanyak 60 menit. Maka 3 jam itu sama dengan 3 dikali 60, hasilnya 180 menit. 15 menitnya tidak perlu diubah ya. Maka totalnya 3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 180 ditambah 15. Maka hasilnya 195 menit. Ya, maksudnya gitu. Berarti 3 jam tambah 15 menit itu sama dengan 195 menit. Nah, bagaimana dengan pengurangan? 3 bulan saat dikurang 14 hari itu berapa minggu? Nah, berarti penyelesaiannya kita cari dulu 3 bulannya. 3 bulan ke minggu. 1 bulannya itu terdiri dari 4 minggu. Berarti 3 bulan sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 minggu. Nah, setelah dapat yang 3 bulan, kita cari yang 14. Untuk yang cari yang 14 berarti dibagi. Karena kan kita tahu satu minggu terdiri dari 7 hari. Berarti kalau misalnya ingin mencari minggu dari yang diketahui harinya, kita bagi. Jadi hasilnya 14 hari itu sama dengan 14 dibagi 7.
sama dengan 2 minggu. Ya, jadi kalau 1 minggu 7 hari, berarti kalau misalnya dibalik, misalnya dicarinya adalah minggu, yang diketahui hari, berarti tinggal dibagi. Lalu tinggal gabungkan. 3 bulan dikurang 14 hari sama dengan 12 dikurangi 2. Hasilnya 10 minggu. Nah, untuk operasi hitung satuan waktu yang berupa soal cerita, contohnya seperti ini. Bayu belajar di rumah selama pandemi, dimulai pukul 8 dan selesai pukul 11.30. Berapa menit Bayu belajar di rumah? Maka kita seperti biasa untuk soal cerita harus ada diketahui, ditanya, dan jawab jadi. Yang pertama diketahuinya dulu nih. Yang diketahui mulai belajarnya jam 08.00. Lalu selesai belajarnya jam 11.30. Yang ditanya berapa menit belajar Bayu. Berarti untuk jawabnya kita cari dulu lama waktunya, kurangkan selesai dengan mulai. Jadi 11.30 dikurang 08.00. Maka kita dapat hasilnya 3 jam 30 menit atau 3.30. Nah, lalu kita ubah ke menit. Jadi 3 jam 30 menit itu sama dengan berapa menit? Seperti biasa kita ubah dulu 3 jamnya dulu. 1 jam terdiri dari 60 menit. Berarti 3 jam sama dengan 3 dikali 60. Hasilnya 180 menit. 30 menitnya tidak perlu diubah karena sudah sama. Jadi 3 jam 30 menit sama dengan 180 ditambah 30. Maka hasilnya 210 menit. Jadi Bayu belajar di rumah selama 210 menit.